Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan solusi. Saya sudah bersama dengan Mas Yusroni, Sarjana Hukum. Beliau asli Boyolali, menjadi seorang pengacara, penasihat hukum, dan yang sekarang menjadi penasihat hukumnya Mbak Yan Velia, almarhum Pak Didi Kempot, yang baru saja mempertemukan dengan Bu Saputri, yang beritanya sudah viral di mana-mana. Nah, Pak Yusroni, saya pengen meneruskan berita itu. Saya dulu sudah pernah menayangkan berita bahwa Mbak Yan dengan Bu Saputri sudah pernah komunikasi, menyerahkan semua ATM-nya Mas Didi Kempot dan menyerahkan soal keuangan ke Bu Saputri. Mbak Yan hanya akan mengurus soal manajemennya. Nah, kemudian agak lama nggak ada pertemuan. Nah, kemarin 2 hari yang lalu ada pertemuan. Itu ceritanya gimana, Mas Yusroni? Terima kasih Pak Bambang. Pak Bambang ini sahabat karib saya, senior saya di Golkar. Pada waktu beliau di DPR RI pun kita tahu betul. Jadi gini, Pak Bambang, kedekatan saya dengan Mbak Yan Velia itu mulai kurang lebih 20 atau 25 tahun yang lalu. Kebetulan saya bersahabat sama almarhum Mas Didi Kempot. Terus seiring waktu, setiap acara di Jakarta, alhamdulillah saya selalu dampingin Mas Didi Kempot dan grup Lare Jawi itu ya. Kalau ada masalah-masalah hukum, biasanya juga saya selalu membantu Mas Didi Kempot. Namun demikian, lagi viralnya dia, lagi hit-hitnya dia, Allah menghendaki lain. Allah telah memanggil beliau secara mendadak, secara tiba-tiba, tapi saya yakin almarhum ini orang baik, Mas Bambang. Kenapa saya katakan begitu? Hidupnya Mas Didi Kempot itu menyenangkan orang lain, menyenangkan orang banyak. Dan meninggalnya pun, wafatnya pun tidak menyusahkan keluarga maupun handai tolan. Itu satu. Yang kedua, masalah dengan adanya beliau wafat, tentunya sedikit ada masalah di antara Mbak Saputri dengan Mbak Yan Velia. Namun demikian, Allah telah menghendaki, ternyata bisa saya pertemukan dengan keadaan baik, lancar, nggak ada suatu apapun. Kenapa itu saya fasilitasi masalah pertemuan dengan tabayun bahasa Arabnya nih. Kalau bahasa nasional rekonsiliasi gitu, kira-kira gitu Mas Bambang. Namun demikian hambatan pasti selalu ada. Kebetulan Mbak Saputri pakai lawyer juga, namanya Mas Faisal. Saya selalu koordinasi sama tim lawyernya beliau. Coba kita satukan persepsi, kita dudukkan bersama supaya karena forum silaturahmi itu kan indah, Mas Bambang. Janji Tuhan, janji Allah bahwa siapa yang ahli silaturahmi, saya akan dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya gitu, kira-kira gitu. Alhamdulillah pada waktu tanggal 9 kemarin saya bisa mengagendakan pertemuan Mbak Yan Velia dengan Mbak Saputri dengan tim lawyer beliau, tim lawyernya Mbak Yan adalah saya sendiri. Kebetulan berjalan dengan baik. Dalam rangka itu karena mimpi besar almarhum Mas Didi Kempot itu adalah ingin mengadakan show besar di GBK. Pada waktu itu sudah konferensi pers dengan promotornya, tapi Allah menghendaki lain. Ternyata Mas Didi Kempot sebelum acara GBK dimulai dilaksanakan, Mas Didi Kempot sudah dipanggil yang kuasa. Namun demikian, insya Allah saya sebagai sahabat beliau, di luar saya penasihat hukumnya, tapi mimpi besar ini harus kita wujudkan bersama. Kebetulan promotornya juga sangat luar biasa, Pak Eka ini sangat luar biasa, tidak gentar, sekalipun Mas Didi sudah kapundut sama Allah, tapi tetap acaranya akan kita laksanakan. Itu Mas Bambang. Nah, jadi kalau begitu pertemuan kemarin itu fokusnya ke perencanaan atau penerusan konser besar Ambiar Tak Jogeti itu ya? Satu meneruskan itu, yang kedua
tentunya kita semuanya tahu bahwa almarhum ini pencipta lagu, karyanya sangat luar biasa. Hampir 800 karya lagu Masjid Kempot. Tentunya saya selaku penasihat hukum jangan sampai ada orang lain yang mengcover tanpa izin, termasuk hak ciptanya mungkin dirampok, dicolong dan sebagainya. Ini mau saya atur secara hukum supaya keluarga ini mendapat warisan yang sangat besar ini. Saya katakan si Mas Didi Kempot ini seandainya akhir-akhir ini masih ada pujangga, itu termasuk beliau bukan hanya seorang budayawan ya, termasuk pujangga. Kenapa? Contohnya dia bisa bikin lagu Banyu Langit. Kalau orang Jawa kan tahu, Banyu Langit sakjane kan hujan loh Mas Bambang. Loh, wong udan kok tiga Banyu Langit, ini kan sangat luar biasa ini Mas Didi Kempot ini punya inspirasinya ini. Jadi sekali lagi pertemuan kemarin itu satu dalam rangka itu, yang kedua untuk menata memaintain masa depan daripada keluarga Mbak Saputri dan Mbak Yan, karena apapun Mbak Yan Velia itu punya keturunan dua yang namanya Saka sama Seka Mas Abang. Jadi masa depan putra putri ini kan harus tetap terjaga. Sedangkan warisan hak ciptanya beliau itu sangat luar biasa. Ini kalau nggak di maintain dengan baik, khawatir saya dicuri-curi orang gitu. Kira-kira begitu Mas Bambang. Ya Mas Yusroni, ini kan pertemuan sangat monumental ya. Itu yang berinisiatif dari pihak Mas Yusroni, Mbak Yan, atau dari pihak Bu Saputri? Kebetulan antar lawyer. Jadi pengacaranya Mbak Saputri, Mas Faisal dan kawan-kawan dan rekan, saya sendiri, terus kita berpikir bahwa ini untuk kemaslahatan keluarga, kemaslahatan ke depan. Saya berpikir bahwa nama harum almarhum ini sangat luar biasa. Saya katakan tadi, sampai beliau meninggal tidak pernah menyusahkan orang. Kalau nama baik ini tidak kita jaga, sayang gitu loh Mas. Akhirnya daripada ini minor, ada suara miring, kita dudukkan bersama, kita tabayunkan, alhamdulillah ternyata berjalan dengan baik. Begitu kira-kira Mas Bambang. Jadi ini memang kreativitas atau jasa para lawyer yang berusaha menemukan dua keluarga, dan kebetulan dua keluarga ini memahami bahwa yang dikejar adalah bagaimana menjaga nama baik dan warisan almarhum Mas Didi Kempot, gitu kira-kira ya Mas Yusroni ya? Sangat betul, begitu. Kira-kira begitu Bang ya. Kira-kira responnya Bu Saputri seperti apa? Artinya mendukung sepenuhnya atau hanya karena untuk menjelang konser besar itu sehingga perlu bersama-sama, atau seperti apa Mas Yusroni? Beliau alhamdulillah sudah sangat plong, beliau sendiri yang mengatakan. Dengan adanya ganjalan-ganjalan ini beliau plong, dan ternyata Mbak Saputri ini sangat luar biasa, orangnya agamis sekali dan beriman. Jadi beliau tahu mana hak yang batil maupun yang halal. Artinya Mbak Saputri sangat luar biasa Mas tentang agamanya ya. Jadi pertemuan sangat hangat sama Mbak Yan Velia dan putra putrinya ini. Artinya tidak ada unsur tekanan, tidak ada unsur paksaan begitu Mas Bambang. Jadi itu pertemuan langsung bersama-sama Bu Saputri, Mbak Yan sama lawyer, atau lawyer dulu baru ketemu bersama gitu? Pertama lawyer dulu. Saya sama Mas Faisal itu beberapa kali pertemuan untuk membicarakan ini. Terus saya bicara sama Mbak Yan Velia, si Mas Faisal lawyernya sana bicara sama Mbak Saputri, akhirnya satu persepsi itu sama. Artinya sama-sama berkenan, sama-sama legowo-legowo, monggo kalau memang mau dipertemukan, saya katakan bahwa ini silaturahmi, tidak ada hilangnya. Barang siapa ahli silaturahmi niscaya akan dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, kira-kira gitu. Kalau tadi Mas Yusroni mengatakan bahwa usaha baik tentu penghalang ada gitu ya. Kira-kira apa sebenarnya yang menjadi masalah yang selama ini dipikirkan, atau prinsip-prinsip apa yang dikendai oleh Bu Saputri dan prinsip-prinsip apa yang dikendai oleh Mbak Yan? Intinya ini kan bicara etika ya, non sewu. Jadi almarhum tidak ada, sudah nggak ada, tapi karyanya masih tetap ada.
termasuk hak cipta ini tentunya orang yang mau meng-cover lagunya Mas Didi Kempot, orang yang mau pakai karya dia, seyogyanya harus izin sama keluarga. Apalagi untuk komersial ya. Untuk komersial tentunya harus ada rembukan sama keluarga, seperti apa aturan permainan gitu. Kira-kira begitu, teman. Dan itu sepakat di antara Mbak Yan Velia sama Mbak Saputri sepakat. Ya, jadi artinya bisa disimpulkan bahwa secara umum sudah ada kesepakatan antara Bu Saputri dengan Mbak Yan begitu ya, Pak. Oke, betul. Kemudian mengenai apa yang dulu diusulkan oleh Mbak Yan bahwa keuangan nanti yang pegang tetap Bu Saputri, tapi Mbak Yan yang mengurus manajemen kegiatannya, itu disepakati di situ atau mungkin ada perubahan? Ya betul, sepakat kalau hal itu sepakat, teman. Itu sepakat. Intinya tidak ada yang perlu dipermasalahkan di antara Mbak Yan Velia dan Mbak Saputri. Yang perlu digarisbawahi adalah orang-orang yang mau memakai hak cipta, mau cover maupun apa, itu harus seizin daripada keluarga. Izin Mbak Yan Velia saja juga nggak boleh, izin Mbak Saputri aja juga nggak boleh, harus dua-duanya gitu, Bapak. Ya, itu teknisnya gimana? Apa pakai tembusan gitu atau gimana? Iya, kalau ya, harus izin. Enggak, artinya kan harus dua-duanya gitu. Artinya apakah kalau yang izin ke Mbak Yan diteruskan ke Bu Saputri, atau yang izin kepada Bu Saputri juga diteruskan ke Mbak Yan, atau gimana? Iya, betul. Seperti itu. Simpel, Mas. Tidak, bukan harus sowan ke Mbak Saputri terus sowan ke Mbak Yan, enggak. Kalau yang lewat Mbak Yan, ya nanti Mbak Yan koordinasi sama Mbak Saputri, lewat Mbak Saputri koordinasi ke Mbak Yan Velia begitu. Pak Yusroni, ini untuk pertemuan pertama, ini kan karena dijembatani oleh para lawyer. Tapi untuk berikutnya, apakah bisa bertemu langsung atau masih tetap juga akan dijembatani oleh para lawyer? Bertemu langsung, udah mencair, bertemu langsung. Insya Allah nanti minggu depan itu Mbak Yan Velia juga mau ziarah ke makamnya Mas Didi Kempot. Habis ziarah dari makam mau silaturahmi ke Mbak Saputri juga. Lajeng sekarang kalau yang langkah-langkah untuk konser besar bulan November kalau nggak salah ya. Iya. Itu apa yang sudah disepakati? Intinya insya Allah Mbak Saputri juga akan hadir. Kalau Mbak Yan Velia dan putra-putrinya kan memang ada masuk agenda untuk nyanyi di GBK juga. Intinya beliau backup, beliau tetap mendukung supaya acara itu sukses karena ini adalah mimpi besarnya almarhum. Mau buat gebrakan kalau perlu mau bikin rekor dunia begitu dulu almarhum sebelum kapundut itu. Jadi ini karena separuh amanah dari beliau yang hukumnya wajib keluarga untuk membackup masalah GBK ini. Pak Yusroni, kemarin kan Mbak Yan jelas ada dua putra yang ikut ya, Mas Seka dan Mas Saka dan Mbak Seka itu ya. Yeah. Itu dari yang Bu Saputri putranya juga ikut, yang satu putra yang dari Mas Didi Kempot itu. Putri toh. Putri. Yola ikut ya, ketemu saling foto-fotoan, udah nggak ada masalah. Keluarga sudah bagus hubungannya ya. Sudah, alhamdulillah itu memang berkat ini ya Allah juga, karena kehidupan ini kan bahasa Arabnya lailan kan ya, diperjalankan oleh Allah kan. Jadi saya yakin karena almarhum orang baik, jadi diketemukan orang-orang baik, kebetulan dapat pendamping penasihat hukum pun juga tanpa pamrih, tanpa minta duit, tanpa apa, ini ikhlas semua ini. Jadi berarti tugas penasihat hukum juga sudah mulai agak berkurang sekarang ya? Iya, alhamdulillah. Ya, nanti paling kita tetap akan membantu menata tentang hak cipta dan masalah cover ini. Kalau kemarin kan Mbak Yan mengatakan bahwa kontrak-kontrak yang sudah terlanjur ditandatangani itu nggak bisa diteruskan karena harus seizin Bu Saputri, karena yang memegang keuangan, ATM dan sebagainya itu Bu Saputri. Berarti ini sudah bisa dilanjutkan lagi ya, yang kontrak-kontrak yang tertunda itu. Sambun sudah. Artinya gini, dengan adanya almarhum itu pada waktu memuncak-muncaknya kan memang 1 tahun ke depan itu pun udah full waktu orang booking dengan DP gitu Mas Bambang ya. Tapi klausul kontrak sangat jelas sebenarnya bukan Mas Didi Kempot yang membatalkan, tapi karena pandemi jadi
wabah nasional. Jadi bukan Mas Didi yang membatalkan. Satu itu, yang kedua almarhum meninggal itu kalau kita bicara yuridis hukum batal dengan sendirinya, tapi kedua keluarga ini, baik Mbak Yan Velia maupun si Ibu Saputri, saya katakan tadi orang beragama, sangat paham tentang agama. Jadi dia nggak mau punya utang piutang almarhum yang belum ditunaikan. Nah, dalam rangka itu seluruh kontrak-kontrak ini akan diselesaikan semua, dan ini sudah berjalan, Pak. Jadi sudah dimulai, gitu. Itu bentuknya apa, Pak? Ditunda, dibatalkan, atau diganti pentas yang lain gitu kira-kira? Sebagian ada yang minta kembali uang, kita kembalikan. Ada yang tetap berjalan tanpa almarhum Mas Didi Kempot, tapi pakai bintang tamu misalnya Denny Caknan atau siapa gitu lah. Ya. Jadi semua sudah ada solusinya, ya? Iya, sudah ada. Alhamdulillah berjalan dengan mulus, dengan baik semuanya. Menapa kesan-kesan Mas Yusroni mendampingi pertemuan yang luar biasa kemarin itu? Jujur, kalau bicara yuridis hukum, ya udahlah, hal yang biasa tentang hukum. Tapi saya terharu, saya bangga, dan saya punya firasat bahwa almarhum Mas Didi Kempot tersenyum di sana melihat situasi kemarin, pertemuan yang sangat indah, sangat harmonis sekali. Artinya saya sebagai sahabat almarhum juga merasa bangga kok ini seorang negarawan putri, dua-duanya ini lego-lego seperti itu. Jadi Mas Didi Kempot almarhum di sana pun pasti tersenyum. Oh, ternyata kawan-kawan sahabat-sahabat saya mau menunaikan tugas saya yang saya udah nggak ada pun tetap diselesaikan gitu kira-kira, Mas Bambang. Tadinya Mas Yusroni membayangkan nggak kalau akan selesai secepat ini? Sedikit agak ragu karena hati ini kan kalau bahasa Arabnya kolbun katanya. Nahwu sorobnya kolab, 1 hari 1 malam 360 kali bolak-baliknya nih. Khawatir saya pas nggak mood, nggak ngecun, hatinya kan bisa berubah. Tapi alhamdulillah Allah menghendaki lain. Itu karena almarhum ini orang baik, Mas Didi Kempot orang baik, jadi ketemu orang baik, akhirnya solusi dengan baik gitu. Baik, Mas Yusroni, terima kasih atas penjelasannya mengenai pertemuan yang monumental antara Bu Saputri dengan Mbak Yan. Sekali lagi terima kasih Pak Yusroni, selamat bekerja, selamat berjuang, semoga semua urusannya lancar. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.